Monggo Pak Moderator. Oke, gimana Bi? Udah oke belum? Oke, oke kok. Videonya aja belum nyala. Iya tahu nih. Gue boleh komen dikit nggak, Mit? Monggo. Soal yang terakhir tuh, yang menarik begitu si Adit lepas, nggak ada lagi ya. Berarti si Adit ini nggak ada lawan ya? Maksud gue gini, berarti kan... Gitu. Ya, maksud gue gini. Berarti seseorang yang bekerja sebagai di bagian visualisasi data, itu kan berarti kan harus punya knowledge, terus sama sense juga yang sangat bukan cuma nyeni, tapi komunikatif banget juga gitu ya kan? Nah, kalau misalkan lu boleh memberikan saran sama, ini pertanyaan, atau suggestion sama anak-anak muda nih, yang anak-anak DKV yang lagi seneng-senengnya atau tertarik banget jadi seperti lu, atau mungkin seperti Adit gitu. Suggestion dari lu tuh apa gitu? Kalau dari lu sendiri, Mit, sama dari lu, Dit, gitu. Maksudnya, apa sih yang lu perluin untuk menjadi seseorang yang bisa bekerja di bidang ini, gitu. Gitu, thank you, nuhun pisan. Kalau dari gue, mungkin ini, yang gue rasain kurang itu adalah kemampuan menulis storytelling loh. Itu memang sangat diperlukan. sangat diperlukan untuk untuk mengolah ini gitu. Jadi kita seberapa keren datanya, kalau misalnya storytellernya nggak bagus ya ya nggak akan menarik gitu. Gitu sih yang kemampuan yang gua rasa gua kurang gitu ya sebagai orang yang di kuliah DKV itu adalah kemampuan menulis storytelling. Skill set itu sangat diperlukan. Akhirnya gue bisa dapat sedikit ketika bekerja di Berita Agar itu. Sebelum Amit kasih jawaban, gue cuma mau komen yang lu bilang, berarti lu bikin story-nya juga. Kalau lu kalau gue mau jadi kayak lu, berarti gue harus oke bikin story, gitu. Ya, ini ketika kita dapat brief itu kan kita bayangin tuh kita bikin beberapa scene lah, beberapa scene. Oh, scene ini bicara tentang ini, scene ini bicara tentang berapa banyak orang Jabodetabek yang ke Jakarta dengan menggunakan kereta gitu kan. Bagaimana sih nyeritainnya gitu loh. Supaya runut, kemudian jelas, datanya bisa kita highlight dengan baik. Seperti itu lah, kemampuan seperti itu lah. Maksudnya cara bertutur ya, cara bertuturnya mesti sistematis, terus ya teori komunikasi visual lagi balik ya. Oke. Oke, kalau ada yang mau bertanya lagi, Arnold tadi udah dijawab belum? Yang ke gua belum. Yang Amit belum. Gimana? Oke, silakan Mit. Kalau ngomong data visualisasi data untuk era sekarang, buat anak-anak mahasiswa misalnya gitu, menurutku sih mau nggak mau harus lebih banyak belajar hal baru. Kalau kita membandingkan dengan kurikulum zaman kita gitu ya, terutama harus lebih banyak explore digital. Misalnya tadi untuk urusan layout aja gitu. Kita tidak lagi ngomong layout poster yang bakal dicetak di percetakan gitu. Kita ngomong visualisasi di layar komputer atau smartphone atau tablet yang ukurannya beda-beda, karakteristiknya juga beda-beda. Itu challenging banget itu. Gimana supaya bagus di desktop dan bagus di mobile itu berantemnya bisa lama. Biasanya kalau kami yang paham pembaca kita memang banyak dari mobile, maka selalu desain itu mobile first. Yang dibikin versi mobilenya dulu udah oke, baru kita sepakati nanti pengembangannya yang di desktop kayak gimana kayak gitu. Nah itu kan pengetahuan yang menurut gue belum ada di zaman kita ya. Jadi mau nggak mau harus belajar kayak gitu. Itu yang salah satu contoh untuk yang basic.
Nah, yang agak advance kalau udah ngomong data, ya mau nggak mau kita harus paham jenis visualisasi dan karakteristik data yang bisa disampaikan. Misalnya, kalau lu ngomong data timeline, data misalnya kemiskinan dari tahun 80 sampai tahun 2000 misalnya gitu. Itu kan itu disebut sebagai timeline story, data yang sifatnya timeline waktu. Karena jenis datanya hanya satu, tapi waktunya panjang, nah kecenderungannya biasanya disarankan visualnya harus pakai yang timeline aja, yang line. Jangan pakai bar, misalnya gitu. Termasuk misalnya saran-saran penggunaan pie chart misalnya. Pie chart itu cocoknya untuk data yang macam apa sih gitu. Nah, itu tuh sekarang sudah jadi informasi yang bisa gampang dicari. Maksudnya ada situs yang sangat membantu karena dia menjelaskan karakteristik setiap visualisasi data dan data seperti apa yang cocok misalnya gitu. Jadi termasuk peta, ada banyak jenis peta. Di peta aja minimal kita bisa bikin dotnya itu ukurannya kecil gede tergantung kuantitas misalnya gitu, atau mainnya di sebaran wilayah dengan pembedaan warna misalnya gitu. Itu kan udah dua jenis cara visualisasi yang beda. Jenis datanya tentu juga harus spesifik sesuai dengan kondisi datanya. Harus cocok antara, kalau lo mau ngomong perbedaan tingkat kemiskinan antar provinsi, apakah mau pakai bubble atau mau pakai area misalnya gitu kan. Nah itu udah teknis-teknis kayak gitu tuh ya mau nggak mau juga harus dipelajari ke depan. Nah sisanya sih tambahan aja, kualifikasi tambahan itu memahami jargon-jargon dalam data. Misalnya tadi ada jargon soal korelasi. Mungkin itu sepele, tapi kalau salah memahami itu bisa bahaya, salah interpretasi yang baca. Sehingga paling nggak kita harus paham lah beberapa terminologi-terminologi dasar yang tidak menyesatkan. Karena kalau ya tadi yang paling sering kejadian tuh itu tuh korelasi dianggap sebagai sebab akibat. Jadi ya korelasi bisa muncul bahwa misalnya ketika setiap hari Minggu itu selalu tukang bubur muncul dari utara misalnya gitu. Tapi apakah itu sebab akibat kan belum tentu gitu. Bisa aja kebetulan gitu kan. Kebetulan aja memang tiap hari Minggu dia muter-muter dan jatuhnya dari utara ketika hari Minggu. Jadi ada banyak sekali jargon dan terminologi yang perlu dipahami supaya ketika kita mengeksekusi jadi visual tidak menyesatkan pembaca. Jadi ada kaidah-kaidah dasar yang perlu dipahami dalam data. Nah itu ilmunya kebanyakan datang dari statistik, ya kan? Sementara kita kan sama sekali nggak pernah belajar, nggak ada mata kuliah statistik dulu kayaknya. Nah itu challenging tuh, harus belajar sendiri. Gitu. Kalau yang terkait data ya. Kalau yang lain sih apa ya itu menurut gue sih UI UX itu harus mulai dipelajarin di kampus karena medannya nanti banyak digital, kira-kira gitu sementara. Mungkin gue mau nanya nih, soalnya UI UX itu kan itu sebetulnya bukan sebuah ilmu pasti gitu. Karena UI UX itu akan terus berubah-ubah, disesuaikan juga dengan atensi manusia, kultur manusia, juga umur juga, gitu. Itu adalah apa namanya hal-hal yang mempengaruhi UI UX dan itu terus berkembang. Menurut lo itu yang kita itu mempelajari, yang misalnya ini mau kita masukkan ke dalam mata kuliah, itu yang dipelajari itu apakah, karena ini bukan ilmu eksak ya, apakah kita lebih kepada behavior, memahami tingkah laku manusia, atau benar-benar ya kalau kita mau belajar UI UX as is misalnya sama sekarang gitu kan, misalnya anak-anak kita bawa pakar yang ngomongin UI UX sekarang seperti apa, itu kan belum tentu applicable let's say 5 tahun dari sekarang gitu. Karena setahu gue juga
hal-hal seperti yang terjadi 5 tahun lalu tuh udah beda banget bagaimana UI UX itu dipersif ya oleh apa namanya dan dilakukan, karena dulu itu orang selalu sudah familiar dengan melakukan ini macam-macam gitu kan. Dan banyak juga yang terjadi adalah datangnya game changer. Game changer itu contohnya adalah kalau kita tahu paling besar game changer itu kalau digital adalah Facebook. Gitu. Karena Facebook itu benar-benar dia ngerubah pola daripada apa namanya feed page-nya itu seenak dia gitu loh. Dan itu memaksa orang untuk terjun ke sana. Bagaimana ya kayak Apple lah, dia merubah satu feature dan semua orang dipaksa untuk ke arah sana gitu. Dan itu saat ya kita kalau ngomong UI UX ya, saat itu dilakukan oleh Facebook, itu banyak kita lihat perubahan bagaimana orang melihat sebuah website, mencari sesuatu gitu. Menurut lo gimana, Mit? Adit juga menjawab. Menurut gue sih gini, memang UI UX itu bukan apa ya, sesuatu yang bahkan bisa diulang-ulang kan. Artinya sangat kasuistik. Karena itu yang sangat perlu dipahami sama yang mau bikin itu lebih ke metodologinya. Karena kan itu harus mengawinkan antara materi dengan segmen pembacanya atau si penggunanya. Misalnya ketika gue ngomong dashboard tentang emiten perusahaan yang listing di BEI misalnya. Perusahaan terbuka itu kan jenis datanya udah jelas ya, ini gitu. Nah, ketika mau ditampilkan dalam dashboard, kita misalnya bisa nyontek atau bisa lihat referensinya dari Bloomberg punya misalnya gitu. Ini cara Bloomberg menampilkan data emiten. Tapi itu kan mungkin cocok untuk pengguna Bloomberg yang mostly itu ada di Amerika misalnya gitu. Sementara pengguna Indonesia itu kan karakteristiknya bisa beda. Sehingga mungkin kita tidak bisa serta-merta nyontek Bloomberg juga kan. Makanya lebih ke metodologinya dan itu banyak berurusan sama riset. Untuk tahu perilaku orang, kita harus bisa membuat risetnya. Yang kalau bisa ya quick and dirty gitu. Kalau harus komprehensif risetnya bisa makan waktu dan biaya gede banget dan terlalu mahal. Harus quick and dirty. Jadi ini persoalannya di metodologi. UI UX itu dasarnya adalah memahami barang yang lo mau bikin apa dan siapa yang akan menggunakan. Dan kita harus bisa menjadi semacam fasilitator yang membantu informasi ini bisa nyampe ke penggunanya dengan baik. Nah itu kan memang ya lebih banyak domainnya menurut gue itu riset kalau berdasarkan pengalaman ya itu banyak domainnya di riset. Buat orang yang sudah punya pengalaman bertahun-tahun mengenal berbagai macam jenis karakter pengguna misalnya, itu akan sangat mempercepat proses kan. Dia udah kenal, oh kalau untuk anak muda Indonesia, terutama Indonesia Timur misalnya, untuk aplikasi di mobile itu biasanya begini misalnya gitu, preferensinya begini. Pengetahuannya udah banyak sehingga dia bisa, tidak perlu harus mengulang riset misalnya. Ya, itu experience kan ya. Nah, itu udah beda lagi. Buat jadi, anak baru mau nggak mau ya harus belajar metodenya kan untuk bagaimana gue bisa tahu gitu. Mungkin bukan perubahan kurikulum ya perubahan tapi maksudnya lebih kepada menitik beratkannya. Soalnya sebetulnya setahu gue ya dulu kita memang belajar kayak metode penelitian dan macam-macamnya. Cuman itu kan dipelajarinya pas kita udah tingkat 4 deh kalau nggak salah gitu kan. Dan itu mungkin harus ditarik lagi, mungkin udah masuk ke harusnya tingkat 2 kita mulai gitu kan. Karena data sendiri itu benar-benar dipakai itu di segala lini gitu. Gue yang kerja di advertising itu misalnya kita mau mau pitch nih, mau ketemu dengan ada klien minta kita pitch untuk sesuatu, kita melakukan riset dulu gitu. Beda dengan dulu waktu gue pertama kali masuk ke advertising, ada brand mau buat ini, mereka udah kasih pesannya ini gitu kan, kita langsung buat key visualnya seperti apa gitu kan, kira-kira kita inspirasi kita seperti apa key visualnya, itu yang kita presentasi. Kalau sekarang terutama di digital ya, karena gue di advertising digital ya udah bener gue ngeriset dulu nih ekspektasi mereka, audiensnya siapa, mereka sukanya apa gitu kan, dan audiens mereka tuh potential buyer mereka ada di mana aja, itu harus itu sampai kita lihat gitu, karena kita harus menentukan nanti
dari psikologi warnanya yang dipakai apa, gitu kan, pesan-pesan yang akan dikeluarkan seperti apa. Itu semua benar-benar berdasarkan research yang dilakukan di lapangan gitu. Baik itu dari focus group discussion, kita ambil data-data dari anak-anak research ya seperti itu, atau kita benar-benar search di internet, atau benar-benar bahkan kita ya mau nggak mau ya bahkan survei dan lain-lain gitu kan. Untuk produk ini kira-kira sesuainya apa, dan bahkan dan ini paling gampang dilihat adalah melakukan namanya A/B testing. Saat kita melakukan sesuatu sebelum kita bawa ke klien, kita udah A/B testing dulu untuk mendapatkan respon masyarakat seperti apa. Gitu. Nah, ini sebetulnya yang hal yang sebetulnya memang harus dibawa karena akan aplikatif ke semua tipe industri, gitu kan. Cuman mungkin jadi lebih kepada menitik beratkannya namanya seperti metode penelitian tuh bukan di tingkat 4, tapi harusnya udah mulai dari tingkat 2 gitu. Ya itu gini, ada 2 sebenarnya yang dibutuhkan soal metodologi itu, metodologi penelitian dan metodologi desain. Nah, seingat gua, metodologi desain di kita itu kurang tajam, kurang gigit. Bahkan mencari dosennya aja susah waktu itu kalau nggak salah. Nah, bagian-bagian yang tadi lu jelasin itu menurut gua banyak, sebagian besar diantaranya itu masuknya sebenarnya di metodologi desain. Gue pernah coba ngomong waktu itu ngobrol di kampus tentang metodologi desain. Karena ada banyak sekali buku yang ngebahas tentang itu, dan dulu misalnya kalau gue nggak tahu apakah angkatan 97 ke bawah itu udah pernah dapat materi byte system misalnya gitu. Byte system itu contoh bagaimana metodologi desain. Ya kan? Kayaknya Itu kan membantu, sangat membantu kita misalnya dalam hal membuat visualisasi. Nah, yang namanya metode itu harusnya memang generik kan, artinya itu bisa dipakai kalau kita mau bikin poster, bisa dipakai kalau kita mau bikin tampilan visual yang lain gitu. Nah, sama menurut gue itu yang perlu di explore lagi di situ, di mata kuliah metodologi desain itu misalnya. Kita harus lebih bisa dikembangin lagi supaya metode-metode kalau di UI UX tuh biasanya seringnya dipakai yang disebut sebagai desain sprint misalnya gitu kan. Itu kan metodenya sebenarnya yang diajarin. Kalau lu paham metodenya, bisa lu pakai mau buat apa aja. Mau buat interface aplikasi, untuk web app, untuk apapun lah gitu yang berkaitan dengan visualisasi misalnya gitu, atau desain secara umum. Jadi yang menurut gua belum ada itu memang di metodologi desainnya. Bagaimana step by step dalam membuat desain. Di dalamnya itu memang termasuk salah satunya yang paling di awal adalah riset. Sehingga metodologi penelitian dengan metodologi desain itu 2 hal tapi berkaitan. Nah, menurut gue sih itu kalau metodologi desain bisa diperkuat, mungkin akan paling nggak membantu, karena kan kita tidak rasanya mustahil ya berharap perubahan kurikulum yang drastis tuh rasanya mustahil. Tapi kalau mempertajam misalnya, contohnya sih paling gampang di metodologi desain lah diperbaiki gitu. Dipertajam dengan konteks kekinian. Paling nggak gitu menurut gue mungkin bisa membantu teman-teman di kampus. Oke, yang lain mungkin ada pendapat atau ada yang ingin disampaikan? Silakan. Ini di sini juga ada orang data nih, Ibu Ragil. Halo Gil. Hai Kang. Iya, aku setuju sih, soalnya kadang-kadang kalau kita, basically beberapa projectnya Kang Amit kita pakai kalau udah ngomong sama masyarakat, biasanya aku suka pakai infografis dari Kang Amit karena lebih komunikatif daripada data yang kita punya. Itu awal sih. Terus iya, aku setuju sih, kayak tadi aku bikin di chat, susah. Pertama, first of all, aku setuju dengan Kang Adit, kayak susah banget, bukan susah, tapi skill yang pertama adalah gimana kita bisa mentranslate segala info yang segambreng-gambreng itu ke dalam bahasa yang lebih komunikatif. Itu penting banget. Karena kalau kita sebagai desainer yang nggak ngerti, biasanya juga
juga jadi salah gambarnya gitu. Gambarnya bisa menarik tapi informasinya salah. Di awal-awal aku bareng sama Ekman itu sering banget kejadian karena ya tadi kayak hukum sebab akibat yang Kang Amit cerita. Jadi aku pikir kayak kalau kalau datanya A maka terjadilah B, which is nggak kayak gitu. Dan di bidang kesehatan itu lebih kompleks kan. Jadi kayak aku berpikir kayak oke, kalau orang digigit nyamuk berarti dia malaria, which is nggak kayak gitu. Atau kalau misalnya orang batuk-batuk berarti dia COVID. Nggak sesimpel itu banyak. Jadi kemampuan anak komunikasi untuk mentranslate itu sangat penting. Yang kedua, aku pikir kalau balik ke Kang Chandra, pertanyaan Kang Chandra, anak DKV butuh apa sih? Aku pikir paling penting itu butuh critical thinking sih. Asli itu. Kalau KBG butuh. Ya itu susah banget asli, kayak aku baru selesai interview soalnya, dan kayak mereka nggak terbiasa dengan problem solving. Mereka biasanya kayak dikasih, oke, ini infonya, kalian bikin desainnya. Tapi Selesai. critical thinking itu nggak bisa diajarkan dengan cepat sih. Butuh proses, karena kita itu udah terlalu lama terkondisikan untuk belajar itu, dan cara berpikir itu SD, SMP, SMA itu udah lumayan lama loh. Itu Tidak paradigma pendidikan itu. benar, tapi tidak ini ya, maksudnya tidak mengkotak-kotakan, tapi ada perbedaan yang cukup signifikan antara lulusan kampus A dengan lulusan kampus B. Aku nggak nyebut, tapi kayak orang yang biasanya ada international curriculum, biasanya mereka lebih sangat kritis pikirannya daripada yang kemudian masih stagnan di national curriculum. Iya, ya gitu deh gitu. Jadi aku pikir sebenarnya bisa aja sih dibangun critical thinking. Karena ya itu kayak mereka gambarnya bagus banget, jago banget, lebih canggih daripada aku. Tapi pas ditanya ini konsepnya gimana, atau ini how ini mau dipakai buat apa gitu, itu susah. Maksudnya mereka nggak bisa jelasin. Atau misalnya sesimpel kayak belakangan ini kan jurusannya lebih sangat spesifik ya. Aku juga baru tahu kayak DKV itu tiba-tiba ada yang langsung multimedia, ada yang tiba-tiba langsung kayak animasi gitu. Nah, aku bilang kayak, oke, tapi masyarakat yang kamu mau bantu adalah anak-anak di Sumba. So how to communicate with them gitu. Kayak mana ngobrol sama mereka. Mereka nggak punya internet, mereka nggak punya devices, kamu bikinnya gimana? Itu udah kayak blank, kayak totally blank gitu. Nah, betul. Kalau lulusan S1 tuh harusnya bisa menjawab hal tersebut ya gitu. Betul. Aku Kalau misalnya gitu. lulusan D3 itu kita akan maklum gitu, karena memang mereka lebih kepada vokasi kan, lebih kepada skill. Anak lulusan S1 yang jago gambar cuman nggak bisa menjelaskan sesuatu, itu kayaknya salah jurusan loh. D4 atau D3 gitu kan, yang lebih kepada skill fokus gitu kan. Iya, betul banget Kang. Itu PR-nya sih gede banget sih. PR-nya gede. Makanya kalau maksudnya dan harus rajin-rajin, balik lagi sih kayak kemarin diskusi kemarin ya, harus rajin-rajin nambah ikut short course sih kalau aku jadinya kayak kemarin waktu pertama kali disuruh bikin infografis aku kayak ini gimana cara bikinnya, tapi terus kayak ikut short course kayak 1 bulan, terus applied scholarship, ikut training 3 bulan di mana gitu. Jadi dan itu banyak, dan itu bisa sangat membantu daripada misalnya to be honest ya, daripada kayak lanjutin S2. Karena S2 tuh nggak lulus-lulus. Nggak ada lah S2 bikin infografik, itu nggak ada. Nggak ada. Terus aku juga bingung sendiri kayak, oh Tuhan, kenapa kuliahnya kayak begini ya gitu. Ya gitu deh. Sorry kebanyakan ngomong. Nggak apa-apa, lebih banyak lagi boleh. Opini-opini berikutnya boleh gitu. Sangat welcome banget gitu. Gimana yang lain? Ada opini? Mungkin ada pertanyaan? Bos Cendol tumben hari ini diem aja. Mungkin lagi pakai celana, jadi mungkin nggak agak diem hari ini.
Bang Anul, gimana Bang Anul? Oke. Gua oke sih. Maksudnya nggak ada Oke. pertanyaan lagi. Tinggal yang lain mungkin. Mas Wawan gimana Mas Wawan? Mungkin bisa tanya Mas Wawan. Mas Mangga, Wawan, mangga. Mas Wawan kan kerjanya itu kan di itu. Mungkin perlu nggak sih visualisasi data buat netizen kan yang bertanya kapan nih buka atau apa gimana? Sebenarnya sih Mungkin perlu coba banget kasih sih. kasih background dulu Mas Awan, Ya, kerjaannya sebenarnya apa perlu sekarang? banget sih. Kalau gue kan biasanya kerjanya di LIPI kan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Jadi sebenarnya kan itu mencakup yang apa bidang yang sangat luas. Terus sehari-hari gue juga yang di kebun raya kan berinteraksi dengan para peneliti yang menghasilkan sebuah hasil penelitian ataupun data gitu. Ya kadang juga pengalaman sih kalau bantu mereka membuat sebuah visualisasi untuk presentasi atau segala macam. Ya, ya itu kadang mereka menuntut untuk semua informasi itu harus keluar semua gitu. Jadinya pusing juga ngurusin padahal kan yang penting kita yang mana apa poin-poin yang lebih penting yang muncul ya itu aja yang dikeluarkan kan. Jadi nggak harus semuanya muncul. Ya itu kadang agak susahnya di situ. Tapi malah bukannya sekarang ini masalah kalau kita udah ngomong di segi nasional, terutama sisi kayak tadi ya yang dikelola negara itu bukan komunikasi menjadi salah satu memang yang buat memang kurang sih menurut saya gitu. Ya betul. Hmm. Jadi kita juga di tempat gue kerja sekarang juga gitu. Sekarang mulai digarap sih. Jadi memang mulai dianggap apa hal itu juga yang serius. Jadi sekarang kayak di kantor gue udah mulai merekrut anak-anak DKP juga. Jadi khusus untuk mengerjakan ya kerja-kerja yang kehumasan kayak gitu. Jadi ada orang humasnya, ada orang DKP-nya. Itu sekarang mulai digabung. Jadi mulai ada satu divisi khusus yang memang mengerjakan kerjaan untuk bidang kehumasan gitu. Menarik. Boleh dijelasin nggak kalau misalnya kayak di LIPI gitu kan, tadi seperti bilang ya, sudah Ya. mulai masukin sekarang anak DKV dan lain-lain. Proses kerjanya itu bagaimana sih? Misalnya nih dari penelitian nih, kita nemuin obat biar obat biar gampang ereksi misalnya. Nah itu Ya. kita bagaimana prosesnya dari peneliti itu sampai ke bagian komunikasi dan prosesnya seperti apa hingga artikel atau apapun itu medianya bisa terpublish ke media atau kemana gitu. Ya, tergantung kan sekarang kita jalur komunikasinya mau kemana kan. Jadi kalau memang kita ke media, maksudnya ke kayak TV atau media cetak kayak koran gitu kan, memang kita punya jalur tersendiri untuk kayak rilis segala macam. Nah, kalau yang bersifat visual juga kita juga lagi bangun kayak yang seperti itu juga. Jadi kita contoh kayak gini, berhubungan dengan sekarang kasus yang COVID kan. Nah, salah satu kegiatan penelitian yang berhubungan dengan COVID juga kita mulai mencoba menyampaikan ke masyarakat itu melalui apa sih yang sedang kita kerjakan gitu. Jadi kita misalnya sekarang ada penelitian tentang jenis tumbuhan yang memang bisa ya meningkatkan daya tahan tubuh atau segala macam. Nah, kita visualisasikan dalam bentuk video segala macam. Memang sih platform kita masih kayak menggunakan media sosial juga. Tapi ya gitu, sekarang mungkin ya untuk eksekusi mungkin belum terlalu gimana ya, benar-benar seperti apa ya, yang digarap benar-benar profesional, jadi kayak menggunakan jasa, ya tau lah jasa, jadi jasa biro khusus kan. Tapi kita berusaha juga untuk menampilkan informasi yang bisa diterima masyarakat juga gitu. Gitu. Contoh komunikasi yang bagus itu adalah Pindad. Pindad itu mereka benar-benar punya
bangun satu tim komunikasi yang ketua komunikasinya itu memang seorang engineer dan dia memang sengaja ambil kuliah komunikasi gitu. Jadi dia tahu harus ngomong apa gitu. Dia mau bikin datanya, mau bikin ini, jadi dia komunikasi ke publiknya benar bagus. Dia komunikasinya bahkan untuk penjual mau jual ke luar negeri, ke acara-acara macam-macam, karena dia memang paham gitu. Nah, untuk industri itu ya mungkin yaitu critical thinking, bagaimana kita memahami pekerjaan yang kita dalami gitu kan, nggak hanya skill kemampuan orang Indonesia untuk evolve ya. Ini larinya balik lagi ke comfort zone dan macam-macam, karena orang evolve tuh males gitu. Itu suatu hal yang ini ya. Dan mereka bagaimana memahami kalau tadi balik ke Adit ya, gimana kita mengkomunikasikannya dengan efektif kepada target marketnya siapa secara visual, lalu juga Amit juga benar-benar dari editorial kan memilah data apa yang harus keluar, data apa yang nggak boleh keluar, data apa yang ini kebanyakan too much information orang bingung. Nah itu yang belum aku lihat sih. Silakan Adit atau Amit atau Anul mau ngomong, mau nambahin silakan, atau mau protes. Dah. Unmute aja, Bro. Protes apaan ya? Enggak, gue lihat paling atau apa, silakan. Jadi gue mau protes nih, Dit. Kenapa lu baru gabung di grup ini, Dit? Oke. Gue mengurangi ini ada unfaedah tadi. Apa? Tadinya kan unfaedah, ternyata sekarang berfaedah, Nuan. Wih, gitu. Kalau gue faedah. Yang unfaedah grup yang sebelah itu. Ada kita gitu. Ada yang faedah dan ada yang unfaedah. Ada dua. Oh gitu ya? Oke. Lo boleh join dua-duanya, boleh kok, bebas. Jadi gue cuma mau menyampaikan ini, Geheng, Andri Pramudia, dia tuh pengen nanya, tapi katanya sinyalnya bermasalah nih. Seru nih materinya, padahal mau tanya step by step pengolahan data mentah sampai menjadi visual. Nah, itu pertanyaannya dia. Sok, monggo. Jadi biar nanti ditonton di YouTube sama dia. Gitu. Nuhun. Maksudnya gue ulang lagi nih. Loh, tapi dia nanyanya gini, step by step. Mungkin step ininya aja kali, Mit. Kikinya aja. Ada. Ini pertama, kedua mungkin ini. lebih kepada rangkuman aja kali, Mit ya. Yang gitu tadi udah dijelasin sebetulnya. Padahal makanya step by step pengolahan data mentah sampai menjadi visual. Ya, mungkin key point-nya aja. Ulang dikit aja ya. Biar nggak terlalu panjang. Ini ada contohnya tadi yang ini. Gua share screen. Boleh. Enggak. Ini sampel yang topiknya receh, tapi kerjaannya ngehe. Jadi prosesnya misalnya kita sebutnya akuisisi data. Jadi bagaimana cara kita mendapatkan data. Akuisisi data itu dengan cara gini, menstrukturkan data. Jadi kalau datanya belum tersedia dalam bentuk tabel kayak gini, kalau kita biasanya ya harus ditabelkan dulu. Nah, contoh gua ini kan misalnya dari film, berarti timnya ini nonton film, dicatat per detik, kemudian diisi itu kolom-kolomnya apa aja. Ini kolomnya kalau nggak salah bisa 20 lebih kolom. Nah, ini data mentah, kita sebut sebagai data mentah. Kalau udah ketemu data mentah ini, barulah diolah. Nah, pengolahannya memang nggak semua gue tampilin, tapi kalau lihat tab-tab yang di bawah, di situ ada pivot table misalnya ya, sign key, itu sebenarnya langkah-langkah pengolahan. Jadi kalau data mentahnya udah dapat, pivoting itu sebenarnya semacam milih kolom mana yang mau di-highlight. Nanti kelihatan, oh ternyata dari sekian banyak kolom ini, yang paling menarik itu kolom yang ini dan ini misalnya gitu, kolom A dan B. Nah, nanti itu yang akan dipilih menjadi, kita nyebutnya jadi angle untuk membahas cerita yang dibalik tabel-tabel yang rumit ini. Nah, semua kolom yang dipilih itu yang nanti kemudian kita coba untuk divisualisasikan. Nah, ini row-nya ya, mentahnya untuk visualisasinya kira-kira cuman begini. Kita lihat, oh ini jadi data mentah, visual mentah, eksekusi akhirnya nanti baru. Kelihatannya sih cuman simple, nggak penting lah gitu.
Allah cuma gini-gini doang gitu. Cuman di belakang ini pekerjaannya ngehe. Ini simple aja sih, contoh sederhana kalau ngomong data yang diolah dari nol sampai bisa menghasilkan visual. Di sini butuh kualifikasi tentang statistik dasar. Jadi di antara data itu mau lu apain, ya kan? Angka-angka yang berderet panjang di kolom itu mau lu apain. Nah, itu pengetahuannya ada di statistik dasar. Nggak harus ahli banget, statistik dasar cukup sih. Dari situ plus kualifikasi untuk menguasai tools-nya. Jadi, nah kalau itu perlu advance. Jadi advance dalam software, kalau yang tadi contohnya kita pakai itu Google Docs. Atau secara umum sebenarnya spreadsheet. Lu bisa menguasai spreadsheet sampai dalam-dalamnya, lu bisa ngolah data. Gitu. Jadi paling nggak kualifikasinya itu. Nah, dari situ nanti bisa main-main dengan data. Kadang-kadang setelah berjam-jam, berhari-hari main-main, gak dapat apa-apa, itu dibuang. Bisa kejadian begitu. Karena gak nemu apa-apa yang kadang istimewa, ya udah di drop. Capek-capek ini ngambil data, capek-capek ngolah data, kadang-kadang bisa terjadi di drop. Itu yang tadi diangkat sama Robi kan. Itu real kasus. Nggak sekali dua kali kejadian kayak gitu. Jadi harapan, ekspektasi di awal itu kadang-kadang berubah total ketika kita sudah lihat dalaman datanya. Sehingga ya makanya tadi paling enggak kemampuan untuk memeres data itu adanya di pengetahuan statistik, tools-nya ya paling dasar paham pakai spreadsheet aja, udah cukup deh. Kira-kira gitu. Semoga cukup jelas. Monggo, saya balikin. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Gue mau nanya dong, gue tertarik sama ini soal style gitu, soal outputnya begitu. Jadi kan kayaknya setiap yang gue lihat kalau orang memvisualisasikan data, ada yang simple, minimalis, terus benar-benar to the point. Ada yang lumayan bermain gitu visualnya. Seberapa penting ya itu style itu di tiap visualisasi data gitu? Sebenarnya itu balik ke prinsip dasar sih, segmentasi. Yang mau ngelihat nanti siapa. Gue ambil contoh ya, paling gampang kalau lu buka ekonomis, majalah di ekonomis, atau sekelas Bloomberg lah. Kita tahu segmentasinya kan tinggi banget tuh. Orang-orang manajer tingkat tinggi, pengambil keputusan, yang secara karakteristik, secara umum kalau urusan dengan media, dia nggak akan punya waktu lama. Makanya visualisasi data di ekonomis itu relatif simple. Relatif tidak banyak kembangannya gitu. Ya kadang-kadang barnya ya standar lah, nggak macem-macem gitu. Kemudian bandingkan misalnya dengan Washington Post atau New York Times. Visualisasi mereka bisa lebih bermain, lebih populer gitu, lebih fancy gitu. Kadang-kadang agak ada kesan pamer juga sih. Bisa ya data itu digituin gitu visualnya gitu. Yang lihat itu bisa takjub gitu. Karena cara mereka memvisualkan itu agak aneh tanda kutip, maksudnya ini bikinnya pasti susah. Tampilnya sih kelihatan kayak yang gitu doang gitu, tapi ada banyak contoh sih sebenarnya, tautan-tautan yang gue kumpulin yang jadi referensi, bisa jadi referensi. Bagaimana mereka menyesuaikan juga dengan target marketnya. Kalau kelasnya tinggi banget ya pasti nggak akan terlalu macam-macam lah. Tapi kayak segmentasinya anak-anak muda yang lebih longgar juga waktunya, lebih fancy gitu, mungkin bisa dibuat lebih stylenya lebih populer. Kalau lihat contoh yang Jonathan tadi gue share videonya, itu kan bisa dibilang targetnya lebih umum ya, tidak spesifik untuk orang tertentu. Bukan untuk kelasnya menteri keuangan misalnya, itu jelas untuk masyarakat populer.
gua aja yang nggak tahu ekonomi jadi paham tentang kredit macet yang di Amerika itu karena melihat video itu. Jadi lihat aja stylenya kan, ya nggak terlalu sophisticated, maksudnya canggih gitu, tapi yang patut diperhatikan menurut gue yang penting dari situ adalah bagaimana dia bikin storytelling, menyederhanakan konsep-konsep rumit dalam visual yang sederhana. Contoh yang paling gue ingat itu misalnya dia memvisualkan resiko kredit dalam bentuk bom waktu misalnya gitu. Itu kan jadi kebayang kan, oh iya ya yang mereka mainkan itu sebenarnya sesuatu yang berisiko sangat tinggi gitu. Jadi membayangkan risiko tinggi tadi dengan visualisasi bom itu menurut gue kena banget gitu. Sehingga gue yang awam terminologi ekonomi itu menjadi paham, oh itu barang yang risikonya tinggi gitu kan. Gambarnya mah ya kayak yang simple aja kan, nggak rumit gitu. Tidak dua dimensi yang cukup sederhana, tapi dia sangat tajam, bisa memvisualkan konsep yang rumit di sederhana. Itu jadi poin utama yang menurut gue sih, apapun style yang lu pilih, artinya lu harus sesuaikan dengan siapa yang bakal nonton. Kalau publiknya lebih luas, ya gunakan idiom-idiom visual yang lebih umum juga, lebih populer. Nah, dia memilih bom waktu, menurut gue itu visual yang memang cukup populer. Jadi siapapun yang nonton, ya lulusan SMA pun bisa paham lah kalau lihat gambar boma gitu kan. Kira-kira gitu, kalau menurut gue sih. Oke. Ya, thank you. Ada lagi? Ada yang mau bertanya lagi? Kalau enggak, Aku boleh nanya nggak? mari, mangga. Kang Amit, Kang Ade, aku mau nanya dong, kalau misalnya visualisasi data itu, teman-teman punya copyright-nya nggak sih? Soalnya kan itu sebenarnya kayak dipakai, jadi kayak once itu publish, terus tiba-tiba semua orang pakai, kayak di copy ke kanan, di copy ke kiri, tapi yang hilang adalah nama desainernya. Nah, aku tadi ngelihat gimana repotnya bikin visualisasi data, aku jadi kepikiran kayak teman-teman tuh sebenarnya itu ada copyright-nya nggak sih, kayak foto atau apa yang memang kita kalau mau pakai itu kemudian harus nyantumin siapa yang bikin? Dit, apa gua dulu, Dit? Dulu gue lagi ada revisian. Oke. Prinsipnya sih image ya. Jadi prinsip yang sama berlaku untuk foto. Paling gampang itu yang selama ini dipakai di jurnalistik kan gitu ya. Semua produk jurnalistik itu memang sudah dilepas ke publik, sehingga copyright-nya itu bukan copyright yang sangat terbatas, tapi bisa dipakai publik selama mencantumkan kreditnya. Kalau produk jurnalistik seharusnya gitu, karena produk jurnalistik itu kan produk publik ya. Kita membedakannya dengan produk private. Produk private itu perusahaan, misalnya iklan produk gitu. Itu kan barang private. Maksudnya private itu perusahaan private, bukan individual, pribadi, bukan. Sesuatu yang produk private milik perusahaan itu pasti copyright-nya kenceng banget. Pasti lebih restricted lah untuk penggunaannya. Tapi kalau penggunaan yang dari media seharusnya itu seperti rezimnya Sisi. Apa Sisi itu? Aduh, sorry gue lupa. Jadi sifat copyright-nya lebih longgar. Tidak ketat gitu. Sisi itu ada apa sih? Aduh ya Allah lupa. Creative Commons, astaga naga. Aku masih Jadi belum Creative Commons, prinsipnya bisa pakai kayak Creative Commons. Dia pakai prinsip Creative Commons yang tidak boleh derivatif selama ada kredit. Jadi lu boleh bikin derivatifnya atau lu boleh pakai langsung selama ada kredit. Batasannya di situ kalau produk jurnalistik ya. Tapi memang kalau produk dari lembaga private, misalnya perusahaan gitu, wah itu nggak boleh.
Nah, foto jurnalistik pun sebenarnya sifatnya kan gitu. Selama dia tidak digunakan untuk produk komersial, boleh dipakai. Jadi media lain sebenarnya boleh pakai selama pakai kredit. Selama medianya makainya untuk berita. Berita itu non komersial. Tapi kalau sudah dipakai untuk materi iklan, ya itu nggak boleh. Mau iklan cetak, mau iklan video, pokoknya komersial, produk komersial, ya nggak boleh. Lo harus minta izin tertulis. Tapi kalau produk jurnalistik dipakai untuk produk jurnalistik, tidak untuk derivatif yang lain, komersial, biasanya masih boleh. Biasanya gitu. Oke. Nggak, ya soalnya aku kepikiran aja karena mungkin awal tahun ini tuh aku attend kayak satu diskusi gitu, kayak international discussion gitu. Terus kita mulai menggagas bahwa sekarang lebih baik tidak pakai nama medianya lagi atau nama institusinya lagi, karena jadi nama desainernya jadi ketutup gitu loh. Jadi yang dapat kredit sebenarnya adalah institusinya, sementara yang bekerja itu adalah desainernya. Jadi pelan-pelan kita mulai mau pakai misalnya kayak oke, ini desainernya siapa dari mana. Jadi mulai campaign gitu sih. Aku nggak tahu kalau di Indonesia apakah udah mulai gerakan yang sama, tapi beberapa kayak terutama yang berhubungan dengan research ya, kayak kita udah mulai pakai misalnya kayak kalau aku bikin sesuatu, jadi pasti ada ragil dari Eggman gitu. Jadi selalu pakai gitu supaya si desainer juga dapat kredit sih. Ya, biasanya memang begitu. Itu platformnya sudah dipakai untuk foto. Jadi misalnya kita beli foto dari Antara ya, pasti yang dicantumkan adalah nama fotografer dan lembaganya Antara. Gitu. Oke, Kak. Thank Mungkin you. Adit mau nambahin? Tersibuk Adit. Udah cukup, udah terjawab Pak Kang Amit. Chan, Ya. itu udah di chat Wawan kirim file Vanda Tricolor, terus Wawan tanya yang ini termasuk apa ya? Nah, coba boleh jelasin sekalian Wan, pertanyaannya gimana? Jadi ini satu kerjaan kita ya. Jadi kita mencoba untuk mendokumentasikan informasi ke masyarakat umum. Misalnya kan kita kerja di bidang konservasi tumbuhan kan. Ya jadi kita sebenarnya pengen menginformasikan ke khalayak. Jadi ya dengan cara kayak gini gitu. Ini termasuk apa gitu? Kalau menurut gue sih ini infografik. Chan, share screen kali Chan biar yang lain lihat juga. Iya. Mohon. Nah, monggo. Ya, kalau menurut gue ini infografik sih. Nggak tahu yang lain. Ya, infografis ini. Oke. Jadi sebenarnya untuk kita kan biasanya kalau cari data kan misalnya ke peneliti anggreknya kan, mereka biasanya ngasih data yang dalam bentuk narasi yang panjang dan dengan istilah-istilah yang agak gimana ya, jadi masyarakat umum pun nggak akan ngerti ini ya. Nah jadi sehari-hari yang kita kerjakan ya seperti ini, mencoba untuk menyederhanakan informasi yang mereka berikan ke kita dalam bentuk tampilan seperti ini. Nah, kira-kira menurut teman-teman yang ini, apakah dengan tampilan seperti ini sudah cukup komunikatif nggak atau mudah dimengerti nggak oleh orang-orang? Mungkin Kang Amit sebagai editor ya mungkin bisa kasih masukan, dan juga Adit bisa kasih masukan mengenai ini. Silakan. Mungkin pastiin dulu tujuan ininya apa. Misalnya mengenalkan bagian-bagian gitu ya. Kalau ini kan sekilas kayak dia mengenalkan bagian-bagian ya. Ada kelopaknya, ada apanya gitu. Nah, kalau menjelaskan bagian-bagian gitu memang
sebaiknya sampai jelas dulu bagian yang mau dijelasin itu apa aja. Karena kan ini banyak nih, bisa tangkainya, bisa apa ini yang warna ungu tebal ini, apanya kupingnya atau apa gitu kan. Jadi kalau tujuannya untuk menjelaskan seperti organ bagian-bagian dari si objek, ya fokusnya di situ dulu gitu. Nah, yang ini persoalan layout aja sih nanti. Kalau soal sejarah, yang bawah ini kan kayaknya ngomong sejarah ya. Iya, iya. Bahwa dia ditemukan oleh Aki John sama Aki Hendrik ini di sini gitu. Nah, itu masalah layout aja di blocking. Oh, nanti untuk urusan sejarah di mana, urusan ngejelasin apa bagian-bagiannya di sebelah mana, lalu kalau perlu penjelasan lain misalnya tentang tempat hidupnya di mana gitu. Sebenarnya kan masih banyak informasi tentang ini yang bisa dieksplor kan, ditampilkan. Cuman PR-nya jadi di blocking. Blockingnya harus cukup ketat supaya yang baca nggak bingung, campur-campur gitu jenis informasi yang mana ada di blocking yang mana. Itu lebih ke organisasi informasi di dalam visualnya sih. Kalau boleh tahu ini tayangnya di mana, Wan? Kita bisa mainnya di Instagram karena kita melihat juga apa namanya yang lebih banyak mencari informasi tentang kebun raya itu rata-rata ya kalangan anak muda gitu. Jadi kita mainnya juga gaya desainnya ya seperti ini gitu. Kang Adit mungkin mau kasih input? Ya, gue setuju sama yang tadi Kang Amit bilang. Jadi pertama blocking informasinya ini udah apa namanya bagi apa dalam pandangan gue ya masih terlalu banyak untuk dalam satu frame gitu. Kalau kita bicara medium ya di Instagram itu kan sekarang support sampai berapa slide ya? 5 ya, sampai 5 slide ya. 5 slide, jadi sebenarnya bisa dibagi-bagi lagi. Kembali itu masalah blocking. Dulu ketika buat di Berita Agar itu tidak mempunyai slide kan. Jadi hanya satu layar. Jadi yang kami buat itu memanjang ke bawah. Diusahakan tidak sampai user harus slide. Tapi dengan medium square seperti ini yang di Instagram, mungkin ini masalah blockingnya, mana yang mau di highlight di page 1, kemudian page 2-nya ada di mana, itu aja sih. Jadi kayak rekam jejak ini kan headline-nya telisik jejak anggrek panda tricolor ya. Iya. Jadi mana dulu nih, apakah mulai dari ceritanya si Aki John Slinsky kemudian sama si itu, apa mau ke ke informasi tentang bagian-bagian bunganya gitu. Karena ini di bawah ada banyak teks yang jadi panjang kan. Bunganya berwarna kuning coklat, sebetulnya bisa jadi ke dalam satu slide yang terpisah dengan warna gitu ya. Seperti itu sih, lebih ke blocking kalau dalam pandangan gue. Tapi nggak tahu pertimbangannya kenapa membuatnya dalam satu frame. Karena untuk membaca di layar handphone mungkin teks seperti ini. Ini kalau gue boleh tahu berapa font size-nya? Berapa ya? Coba berapa poin? Lupa sih. Coba cek dulu. Ya, ini terlalu kecil sih. Kecil ya. Kecil. Iya. Jadi jadi memang perlu juga kayak lebih baik dipecah-pecah ya. Iya, mana yang akan menjadi utama, mana misalnya bagian coba panda tricolor. Ini sebenarnya bisa jadi dua slide. Dua slide ya. Dua. Oke.
Itu aja sih kalau dari gue. Oke, makasih. Ya. Oke. Ada lagi yang ingin menambahkan? Atau ada yang mau bertanya? Atau Nanya dong. ya, mari. Nyambung dari Ragil tadi yang soal copyright. Gue sendiri kan pernah, kalau lu inget Mit, si Amit masih ada kan? Yo, Itu pernah nge-tweet image dari Beritagar kalau nggak salah yang soal helm hilang di parkiran, ya, kita bisa minta ganti. Dan itu tweet gua itu di retweet banyak banget, mungkin retweetan paling banyak tuh, ada 1000 lebih gitu. Nah, kan kebayang ya kalau misalkan informasi dari si gambar itu disadur ulang oleh lembaga yang katanya mungkin kayak mirip Beritagar atau lembaga jurnalis lah, tanpa ngutip Beritagar misalkan. Itu bagaimana, Mit? Dan kan sekarang banyak ya kayak Trans TV juga, ya kan lu bilang tadi kan bahwa produk jurnalistik dipakai untuk jurnalistik itu kayak nggak ada nggak apa-apa gitu kan lu bilang tadi. Nah, ketika kayak Trans TV, Trans 7 atau TV-TV nasional itu yang ada nih acara top 10 dari misalkan 10 tempat populer. Ngambilnya tuh dari bisa dibilang dari YouTube lah, dari inilah. Dan bahkan mungkin nggak tahu dari Beritagar pernah nggak, gua tahu deh. Nah, kayak gitu gimana, Bet? Dari segi etika jurnalistiknya dan segala macamnya gitu loh. Gini, kalau misalnya Trans TV menayangkan infografik Beritagar misalnya gitu ya, selama dia tetap menampilkan dengan sorry, gua tambahin lagi. Itu kan pasti ya, kalau kita bicara TV kan berarti ada rating lah ya, di situ kan uangnya TV kan dari situ kan. Maksudnya kan gitu kan, kalau ketika ada dimonetize ya harusnya izin dulu, bener nggak? Kayak gitu sih. Oke. Ya, terusin Mit, sorry. Jadi kalau misalnya tadi TV sebagai media menampilkan infografik Beritagar yang bentuknya poster, selama lengkap dengan kreditnya sih harusnya itu fine, no problem. Selama itu dalam bentuk acara ya, acara TV atau program. Nah, di sini kita jadi perlu membedakan mana yang disebut sebagai komersial sama yang non komersial. Semua yang produk jurnalistik itu dianggap non komersial. Berita itu non komersial. Berita itu didedikasikan untuk publik. Karena itu selama untuk berita non komersial, Anda boleh pakai gitu hukumnya, rezimnya di dunia ini. Secara umum di dunia gitu. Makanya ketika TV pakai dari YouTube untuk program, nah, kita perlu nanya, YouTube kan bukan produk jurnalistik, bro. Meskipun YouTube-nya itu akunnya kompas.com, tapi karena dia di-host di YouTube, YouTube itu tidak terikat oleh kode etik jurnalistik. Nah, ini yang jadi problem. Dia itu makhluk sendiri, makhluk yang beda. Bahkan bisa dibilang itu komersial, benda private gitu. Sehingga tidak di ranah publik. Kecuali dia mengambil dari Beritagar misalnya. Misalnya 10 infografik paling keren misalnya gitu ya. Di acara TV Trans 7. Dia mau mengkurasi dari Tirto, dari Beritagar, dari Berita 1, dari CNN, bla bla bla. Selama dia menampilkan semua infografik itu dengan kreditnya, itu no problem. Karena itu dipakai dalam sebuah program yang masuk kategori produk jurnalistik. Nah, menarik tadi bahwa Robi menyinggung, kan acara itu ratingnya tinggi lalu dapat iklan banyak. Betul. Bahwa bisa dapat iklan banyak itu
berdasarkan rating acaranya. Tapi karena kontennya adanya di acara, bukan di dalam konten iklan, nah itu beda. Jadi nggak peduli acara itu rame atau enggak, selama dia masih ada di kandangnya produk jurnalistik, seharusnya itu fine. Tapi begitu lu keluar dari kandang produk jurnalistik, nah aturannya lain. Kuncinya di situ sih. Jadi sesama produk jurnalistik sebenarnya tidak boleh saling menafikan, tidak boleh melarang selama dia sesama produk jurnalistik. Dan tadi kuncinya kan kayak Creative Commons ya, menampilkan kreditnya, full kredit. Itu kan sama dengan misalnya TV yang merekam Jokowi pidato misalnya cuman TVRI. Terus media lain, TV lain mengambil dari rekamannya TVRI. Selama yang diambil hanya rekaman Jokowinya, harusnya itu sangat dimungkinkan. Tidak perlu minta izin, tidak perlu. Yang penting lo nyebut bahwa footage ini diambil dari TVRI ketika Presiden Jokowi pidato. Karena apa? Presiden Jokowi satu, dia adalah pejabat publik, ya kan? TVRI lembaga publik, dan dia adalah lembaga jurnalistik, sehingga tidak ada kaitannya dengan lembaga profit atau lembaga private. Nah, selama kandangnya masih di kandang itu jurnalistik, sebenarnya no problem. Yang problem kalau lu pakai itu dalam iklan, nah udah itu nggak boleh. Begitu lu masuk ke dalam kandang iklan, lu harus minta izin secara tertulis. Kalau mereka minta bayar, ya lu harus bayar. Nah, selama ini di kami pernah terjadi, tapi lebih sering tuh kasusnya foto. Jadi yang terakhir ini kasusnya adalah majalah. Majalah politik, gue lupa namanya apa. Gatra. Majalah Gatra itu bikin cover fotonya si Oktari ya. Okta siapa gue lupa namanya. Cover bro, bayangin kayak cover Tempo gitu. Padahal dia ternyata ngambil foto kami tanpa menyebutkan kredit. Nah itu sudah diselesaikan dengan baik-baik, surat menyurat. Mereka menyampaikan permintaan maaf, lalu disampaikan ke publik juga permintaan maafnya, jadi selesai. Meskipun sesama produk jurnalistik ya, dia pakai untuk cover itu kan produk jurnalistik juga. Problemnya adalah dia tidak mencantumkan kreditnya. Seharusnya dengan dia mencantumkan kredit, tanpa dia pemberitahuan pun sebenarnya kami nggak akan mempermasalahkan. Gitu. Tapi memang secara etis ya dia harus ngasih tahu lah ke fotografernya, Mas Bismo kebetulan namanya. Dia ngasih tahu, Bismo fotomu yang di Beritagar saya pakai. Nah, dan dia tampilkan di majalah, ditulis kreditnya, harusnya selesai. Kesalahan dia adalah dia tidak menulis kreditnya sama sekali. Sehingga itu kayak, ya benar-benar kayak nyolong aja. Gitu. Kalau misalnya produknya entertainment gimana, Matt? Jadi kan kalau di TV itu kan ada tuh ya, ada berita, lalu apa ada yang tadi yang 10 apa namanya apa on the spot atau apalah gitu kan. Kalau dia kan lebih sifatnya entertainment ya, bukan berita ya gitu. Nah, kalau dipakai misalnya di situ gimana, Matt? Nah, itu debatnya belum selesai di Dewan Pers, Bro. Misalnya berita infotainment itu produk jurnalistik atau bukan? Itu debatnya sampai sekarang belum selesai. Jadi memang kelompok tertentu mengatakan infotainment itu produk jurnalistik. Tapi bagi kelompok garis keras jurnalistik, lu mau ngoprek-ngoprek urusan orang kawin apa cerai itu bukan produk jurnalistik. Gitu. Nah, kalau makanya jenis kelaminnya acara itu sampai hari ini masih diributin. Bahkan kan orang-orang jurnalis tua mah akan menolak kalau menyebut wartawan infotainment itu sebagai wartawan, kalian bukan wartawan, kadang-kadang begitu. Itu bisa kayak berantem beneran. Nah itu gue nggak tahu, harus dibawa mau nggak mau akan lari ke Dewan Pers nanti. Oke, makin menarik. Nggak tahu nih yang lain mau ada yang menambah atau ada yang mau bertanya lagi, silakan. Oke, kalau nggak ada mungkin sesi berikutnya kita ngobrol-ngobrol aja. Sesi ini kita tutup dulu. Terima kasih semua sudah datang. Secara ya, Anul, silahkan. Gue mau bilang gini, maksudnya terima kasih maksudnya. Terima kasih.
Sorry. Oke, sebelum gue tutup, gue mengingatkan dulu bahwa jangan lupa untuk follow YouTube-nya Recehan DKV. Ya, sebentar, coba di-share. Tampilin dong, tampilin. Gue udah subscribe ya. Ya, Mana, mohon mana di-subscribe. ini ya. Ajak kakak, ibu, adik, semuanya untuk subscribe. Kita coba untuk apa yang kita buat hari ini juga kita akan hopefully secepatnya naikkan juga sebagai konten, jadi bisa ditonton oleh mereka yang nggak bisa ikutan hari ini. Oke, sekian dari saya. Mungkin Kang Anul ada tambahan? Udah, nggak ada tambahan apa-apa. Gue cuma terima kasih banyak buat Adit dan Amit udah mau sharing. Terus Sama-sama. buat teman-teman yang lain udah nyempetin nongol. Oke, terima kasih atas waktunya. Untuk segmen acara ini saya tutup. Anul bisa matikan rekamannya. Thank you. Oke, thank you.